Ya Allah, istighfar. Pada suatu hari, terdapat suami istri yang memiliki anak perempuan yang bernama Waina. Sejak bayi, anak itu dititipkan kepada neneknya karena suami istri tersebut pergi ke luar negeri untuk bekerja. Lalu, anak tersebut disekolahkan oleh neneknya seperti pada umumnya anak sampai tamat SD. Lalu, saat masuk SMP, anak tersebut kembali diasuh oleh orang tuanya. Tibalah anak tersebut masuk SMP kelas 7. Setelah 3 hari pertama masuk sekolah, orang tua mendapati kabar yang cukup mengejutkan terkait kondisi anak di sekolah yang dikabarkan banyak keluhan dari guru ataupun temannya yang merasa terganggu karena perilaku si anak. Assalamualaikum Bu, apakah benar ini dengan Wali Ananda Waina? Waalaikumsalam. Iya Bu, benar. Ada apa nih Bu? Baik Ibu, sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya. Saya di sini Bu Ella selaku wali kelas Ananda Waina Wabarobo. Saya ingin bertanya Bu mengenai kondisi Waina di rumah bagaimana Bu? Apakah kondisinya baik-baik saja? Baik-baik aja tuh Bu. Soalnya selama ini Waina tinggal bersama neneknya dan baru tinggal bersama saya baru seminggu ini. Karena selama ini saya kerja di luar negeri Bu. Oh enggak, baik. Di sini saya ingin menyampaikan berita bahwa akhir-akhir ini saya mendapati laporan dari guru-guru yang mengajar di sini serta teman-teman kelas Ananda Waina bahwa kondisi Waina saat di sekolah mengganggu proses belajar mengajar. Saya sudah memastikan sendiri benar tidaknya laporan tersebut dan benar adanya bahwa hal tersebut benar. Saya mencurigai bahwa adanya kebutuhan khusus untuk Ananda Waina. Maksudnya gimana ya Bu? Memang anaknya ngapain di sekolah? Ananda jika di sekolah sangat aktif. Ia memiliki jiwa keingintahuan yang tinggi dan sulit mengontrol emosi serta fokusannya saat proses belajar. Selama seminggu ini Ibu tinggal bersama Ananda. Apakah Ibu merasakan hal sama seperti yang saya sebutkan tadi? Oh iya, saya baru sadar. Waina juga seperti itu di rumah. Ia tidak bisa diam aja. Ada saja hal yang ingin dilakukan. Saya kira itu hal yang wajar Bu. Soalnya selama ini neneknya tidak ada mengeluhkan hal tersebut. Iya Ibu, untuk memastikan kondisi Ananda Waina lebih lanjut, silahkan Ibu untuk bisa memeriksakannya di fasilitas kesehatan terdekat. Saya takut hal ini membuat kondisi Ananda semakin buruk. Oh iya Bu, baik. Secepatnya saya periksakan Waina. Ya, semoga kondisi Waina baik-baik saja. Amin. Terima kasih ya Bu atas infonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah telepon selesai, sang ibu membicarakan hal tersebut kepada suaminya, dan suaminya menyadari bahwa kondisi anaknya mirip seperti kondisi ayahnya atau sang kakek dari anak. Lalu ibu dan bapak membawa Waina pergi ke TPMB Bidan Hasna. Udah sampai, turun. Ayo turun. Maaf Pak, Bu, kita mau kemana? Udah, ikut aja. Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam ya Pak, Bu. Silakan masuk. Ya, terima kasih. Silakan duduk Pak, Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Begini Mbak, saya mau periksakan kondisi anak saya. Oh iya, siapa nama anaknya? Waina Bu. Sudah pernah periksa di sini belum? Belum. Oh iya, tunggu sebentar ya Bu. Oh iya. Sabar Nak. Oh iya, ditunggu sebentar ya, saya panggilkan bidan terlebih dahulu. Baik. Selamat siang Pak, Bu. Perkenalkan nama saya Bidan Hasna yang menjaga pada siang hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Bu Bidan, kemarin saya mendapati laporan dari sekolah bahwa anak saya ini terlalu hiperaktif di sekolah dan dia tidak bisa fokus, mengganggu teman-temannya dan proses belajar mengajar. Selama ini saya tidak tahu kondisi anak saya karena selama ini dia tinggal bersama neneknya. Saya dan suami bekerja di luar negeri dan baru masuk SMP ini anak saya itu tinggal bersama saya lagi dan baru 1 minggu Bu Bidan.
Oh baik, jika begitu nanti kita akan melakukan pemeriksaan dahulu ya. Sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya boleh meminta identitas anaknya dan bapak ibu. Iya Bu, boleh. Itu nama anak ini siapa ya? Waina Wabarogo Bu, Oke, untuk usianya sekarang 14 tahun. 14 tahun ya. Untuk tanggal lahir? Ibu bidan melakukan anamnesa dan didapatkan bahwa keluarga dari bapak memiliki riwayat genetik gangguan mental atau ADHD. Baik Ibu, berdasarkan hasil keluhan dan pengajian tadi didapat diagnosa bahwa mungkin kabar ini sudah diterima oleh Bapak dan Ibu. Tapi saya harus menyampaikan diagnosa tersebut kepada Ibu dan Bapak bahwa kemungkinan besar anak Ibu memiliki kondisi khusus gangguan mental ADHD, yaitu gangguan yang menyebabkan anak sulit menfokuskan perhatian pada suatu hal. Di sini saya tidak memiliki wewenang banyak untuk mengatasi kondisi anak ibu, tapi mungkin di sini saya akan membantu sedikit tentang ADHD tersebut ya. Baik Bu Bidan. Baik, untuk faktor resiko terjadinya ADHD ini bisa karena faktor genetik, gangguan selama kehamilan, kelahiran prematur atau BBLR, trauma kepala dan paparan timbal, gangguan neurologis, dan bisa juga karena faktor lingkungan. Begitu Bu, Pak. Bagaimana Bu? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Berarti kemungkinan anak saya ini terkena ADHD karena faktor genetik ya Bu Bidan, karena ayah saya juga dulunya ADHD. Oh ya, kemungkinan besar bisa jadi seperti itu Pak. Tapi untuk memastikan kembali apakah penyebabnya dari faktor genetik, setelah ini kita akan melakukan tindakan selanjutnya ya Pak. Baik Bu Bidan. Bisa saya lanjutkan lagi ya Pak, Bu. Untuk gejala ADHD tersebut, biasanya si anak kesulitan fokus saat sekolah, sering melakukan kesalahan saat melakukan tugas atau pekerjaan, sering juga melupakan barang atau kehilangan barang pribadinya, gelisah, sulit untuk duduk diam, berperilaku impulsif, dan emosi, serta sering berlarian. Oh iya Bu, memang anak saya gejalanya sama persis seperti yang Ibu sebutkan tadi. Lalu bagaimana ya Bu Bidan untuk penanganan anak saya? Baik, sebelum melakukan tidak lebih lanjut, saya harus memastikan bahwa Bapak dan Ibu sudah memahami materi yang saya sampaikan tadi. Iya Bu Bidan, sudah paham. Baik, ya, jika sudah paham, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu, Pak? Alhamdulillah tidak ada Bu Bidan. Baik, untuk tindakan selanjutnya, saya akan merujuk anak Ibu ke psikologi ya, di rumah sakit kota agar mendapati terapi yang sesuai yang dibutuhkan anak Ibu. Saya tidak memiliki wewenang untuk mengatasi kondisi anak Ibu, dirujuk juga untuk kebaikan anak Ibu. Begitu Pak, Bu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Berarti setelah ini periksanya langsung ke RS ya Bu Bidan? Ya Pak, benar. Jika begitu, apakah Bapak dan Ibu bersedia untuk merujuk anaknya ke RS? Ya Bu Bidan, bersedia. Baik Pak, silakan. Setelah ini bisa langsung ke rumah sakit ya. Saya buatkan surat rujukannya dulu. Baik Bu, ini surat rujukannya. Silakan Ibu dan Bapak bisa langsung ke rumah sakit untuk memeriksakan lebih lanjut kondisi anak Ibu. Baik, jika begitu kami pamit dulu ya Bu Bidan. Terima kasih Bu. Baik Pak, Bu, hati-hati di jalan ya. Terima kasih ya Bu Bidan. Iya. Setelah itu, ibu, bapak, dan anak pun pergi ke rumah sakit kota untuk memeriksakan kondisi anak lebih lanjut. Atas nama Ananda Waina Wabarogo, silakan masuk ke polisi psikiatri ya. Silakan masuk Pak Bu. Baik Pak, Bu, saya Vivi, saya yang menjaga pada siang hari ini. Ibu dan Bapak yang membuat janji dengan saya ya terkait surat rujukan dari Bidan Hasnah, benar? Iya Bu, benar. Ini surat rujukannya. Jadi bagaimana ya Bu untuk penanganan anak saya? Baik Ibu, saya sudah membaca hasil pengajiannya dan diagnosa anak Ibu. Untuk memastikan lebih lanjut, saya akan melakukan screening ya. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Setelah ini, silakan Ibu jawab sesuai dengan yang terjadi ya Bu. Screening ini dinamakan dengan screening corners Ibu, yaitu kuesioner yang digunakan sebagai formulir deteksi dini gangguan pemusatan perhatian dan GPPH yang tujuannya untuk mengevaluasi gejala serta menentukan planning terapi selanjutnya. Baik Bu. Baik Ibu, jadi sekarang kita mulai ya melakukan screeningnya. Iya Bu. Namanya siapa? Nama anaknya? Waina Wabarogo. Usianya sekarang berapa? 14 tahun Bu. 14 tahun. Nama ibunya? Afrisa Afrisa. dan Pak Ali. Kak Ali ya? Iya. Kak Ali. Jenis kelamin perempuan.
Jadi kita mulai ya Bu. Ibu, nanti Ibu cukup jawab dengan tidak benar sama sekali, sedikit benar, hampir benar, dan sangat benar ya Bu. Ya Bu. Ya, baik. Yang pertama itu, di rumah anaknya gampang marah dan terkadang membenci sesuatu tidak? Iya Bu, itu benar. Benar ya? Benar. Yang kedua itu, terkadang susah dalam mengerjakan atau menyelesaikan tugas sekolah? Iya, itu juga benar Bu. Benar ya? Lalu selanjutnya, selalu Baik Pak, Bu, saya ikut sedih terkait kabar ini. Tetapi saya harus menyampaikan hal ini bahwa Ananda Waina terkena gangguan mental ADHD. Kemungkinan besar terjadi karena faktor genetik dari sang kakek Ananda Waina, yang dijelaskan juga memiliki penyakit yang sama ya Bu. Ibu Bapak tidak perlu khawatir, saya akan melakukan penanganan yang terbaik untuk Ananda Waina. Ya Bu, apa itu penanganannya? Untuk kondisi ADHD ini memang tidak bisa sembuh sepenuhnya. Namun begitu untuk mengurangi gejala yang muncul setelah ini, saya akan membuatkan jadwal untuk dilakukannya terapi dan pemberian obat untuk Ananda Waina. Untuk terapinya, saya akan melakukan terapi perilaku kognitif atau CBT ya, Cognitive Behavioral Therapy, terapi psikoedukasi dan terapi interaksi sosial. Jika kondisi ini tidak ditangani ditakutkan malah menjadi komplikasi yang dapat mempersulit dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Dengan dilakukannya terapi ini mungkin bisa membantu anak ibu bisa beradaptasi dengan keadaannya dan melakukan aktivitas seperti anak pada umumnya. Begitu Pak, Bu, apakah Bapak Ibu bersedia? Ya Bu, bersedia. Kami hanya ingin hal terbaik dilakukan untuk anak kami. Baik Pak, Bu, terima kasih karena sudah mengambil keputusan yang sangat baik ini. Saya jelaskan untuk terapi kondisi anak ADHD, setiap anak berbeda, tergantung kondisi anak masing-masing, sampai anak tersebut berdamai pada dirinya sendiri dan memahami keadaan yang dimilikinya. Jika anak tersebut tidak bisa atau belum cukup memahami terkait kondisinya, maka proses terapinya akan dilakukan lama sampai tuntas sehingga dia benar-benar bisa mengontrol dirinya dan mengendalikan kondisi dirinya. Jika begitu, ini untuk jadwal terapinya ya Pak, Bu. Dan setelah ini silahkan untuk bisa mengambil obat di apotek. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Atau Bapaknya? Tidak Bu, kami sudah paham dengan penjelasannya. Baik Pak, Bu, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, ini surat rujukannya. Terima kasih ya Pak, Bu, sehat-sehat selalu. Amin, terima kasih ya Bu. Kalau begitu kami pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah itu, Ibu Afrisa, Bapak Ali, dan Waina pun pulang dan mengikuti jadwal terapi yang diberikan.